Itu mantap. Itu bagaimana ceritanya kok bisa jadi sekarang bisa jadi penginjil itu? Karena dulu saya Pak dari kecil belajar abjad Arab itu ya, alif b t c jim sampai disatukan sampai dibaca. Menghentikan satu hari, kan ada tuh yang satu hari juga yang didapat, dia bisa dapetin 2 atau yang ketiga hari itu, ya kan, itu pun juga masih bisa kita nalar diterima, ya diterima gitu, ya. Nah ini bisa kita lihat di sini karena itu kalau cuma 40.000 doang ya, kalau 40.000 doang atau 50.000 itu hari kedua hari ketiganya juga udah turunnya juga drastis. Udah turunnya drastis, saudara-saudara. Ya. Nah, makanya periode, tapi kalau mau dipukul rata gampang ngomongnya cuma gitu doang. Ya 3 hari emas sudah, setelahnya udah periode sampah. Ngomongnya gampang begitu ya, supaya kita nggak keribet-ribet tuh, begini omongan. Ya. Nah, oleh karena itu ya, saya itu sangat meragukan bahwa dari konten kesaksian dan tanya jawab Murtadin itu, YM meraup kekayaan untuk hidup mewahnya. Itu tuh saya ragu-ragu. Ya, saya nggak percaya ya, YM itu meraup kekayaan. Justru dia mencantumkan rekeningnya itu justru malah dia nggak punya duit atau dia kurang duit di situ. Ya kan? Nah, kalau saudara menuduh bahwa YM itu meraup kekayaan, saudaranya harus buktikan dong. Saudara buktikan dong, nggak bisa cuma tuduh-tuduhan, wah wajahnya bersih ya, kulitnya bersih, terus saudara pikir, wah ini orang kaya nih. Terus dapat duit, makan duit dari ini, nggak bisa gitu. Ya, jadi Anda yang menuduh YM itu serakah dan memperkaya diri, dan mengorbankan Murtadin, kan saudara pikir gitu kan? Mengorbankan Murtadin kan, silahkan saudara membuktikan. Nah, kalau Anda bertanya ya, mengapa setelah 1-3 hari nomor rekening Murtadin harus dihapus? Mengapa tidak dicantumkan saja selamanya? Saya justru malah balik bertanya kepada saudara. Mengapa Anda keberatan kalau channel YM mendapat uang remah-remah untuk melayani Anda? Kenapa saudara kok keberatan gitu loh? Iya kan? Padahal ini dapat uang sampah nih, cuman sisa-sisa doang. Ya. Padahal dia harus bekerja keras ya untuk memberikan konten yang positif dan membangun itu. Ya kenapa saudara kok malah keberatan, itu lucunya di situ gitu loh. Karena saudara nggak ngerti aja nge-YouTube itu gimana. Dia sebagai penengah lah masalah ini biar terang benderang. Berani nggak layar teologi meminta hal yang sama ke Yusuf Manabulu? Sebagai bukti, apakah Yusuf Manabulu benar mendapat sumbangan karena hasil jeripayanya sendiri, atau karena kontennya berasal dari para murtadin yang katanya murtadin, ya saya nggak bilang murtadin, atau daripada narasumber-narasumber itu. Kalau layar teologi berani meminta dan Yusuf Manabulu meminta, maka klarifikasi kita deal. Tetapi kalau tidak bisa dia meminta dan tidak dikirim oleh Manabulu, maka saya sarankan ke layar teologi segera mendaftar jadi herdernya di Manabulu. Mumpung masih dibuka lowongan itu, kayaknya lowongan itu masih dibuka loh.
Kemarin seputar iman sudah jadi herdernya, layar teologi sekarang bisa Jakar. Ya, kalau saya seorang diri tak masalah, akan saya hadapi semua. Sampai kemanapun tetap kalian tidak paham apa yang saya ungkapkan. Ya. Yang saya ungkapkan mereka hanya sebagai umpan. Bahkan layar teologi pun sampai detik ini tidak mengerti itu umpan itu apa. Dia selalu bicara hak. Oke, hak. Ada nggak Manobulu membilangkan ini di depan? Kalau dia bilang itu di depan, oke, saya salahkan semua saksi itu. Ya, kalian goblok, orang sudah dia bilang. Kenapa kalian mau ikut? Tetapi kalau tidak ada di depan, ini tidak fair. Saya tidak bicara aturan main di semua channel. Silakan mau aturan kau mau seperti apa silakan. Ya, saya tunggu Pak layar teologi. Ingat ya, kita hanya beropini nih, tidak jadi bermusuhan. Tapi kalaupun itu mau dilakukan silakan. Saya sudah siap. Bahwa memang ada skenario ya, semua YouTubers ditangkepin satu-satu, saudara ya, ditangkepin satu-satu semuanya ya, mulai dari siapa namanya KC ya, KC, siapa lagi itu Rudi Simamora, Yusuf Manobulu, Gratia, pokoknya siapa saja yang bisa diciduk ya, semuanya diciduk. Makanya si siapa itu sang debitur kan jilat-jilat pantatnya orang Islam kan. Sang debitur sama si siapa itu si cakar babi karena ketakutan ditangkap, saudara ya. Ya, dia mengatakan sang debitur menjilat pantat orang Islam karena takut ditangkap. Loh, dia yang ketakutan kawan. Inilah saya bilang si muka pantat. Nggak tahu dia apa yang dia ucapkan. Saking ketakutannya dia lari ke luar negeri. Sementara saya masih di dalam negeri kok saya dibilang takut. Inilah saya bilang otaknya ini sudah rusak si Paul Zhang ini, ya. Ini ya. Jangan pernah takut lah jika itu kebenaran. Wah, saya nggak pernah takut lah. Kalau saya takut dari dulu saya sudah seperti Paul Zhang, lari terbirit-birit ke luar negeri. Paul Zhang ini kan penakut kawan. Tapi si muka pantat itu kawan mengucapkan kalimat yang tidak perlu dan tidak penting. Dan dia mendefinisikan hate speech apa? Speech. Padahal dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan kawan. Dan ujung-ujungnya dengan membuat ucapan gitu maka naiklah viewersnya. Dia tentangnya ini kan, aduh sudahlah, masalahnya nggak jauh-jauh dari perut. Makan di negara Belanda itu susah, maka dia melakukan itu. Lihat apa yang terjadi. Mulailah dia menampilkan muka temboknya. Mulailah dia support Yusuf Manobulu. Transfer ke rekening BCA Yayasan Galarua Nusantara Abadi. Tambahkan angka di belakang 077. Contoh transfer 1 juta ini. Inilah yang namanya alap-alap. Si muka pantat. Nah sekarang Yusuf Manobulu apakah menerima donasi daripada Paul Zhang? Oh tunggu dulu. Ya sebentar ya. Saya bukakan ini punya Amin Wijaya kawan. Ternyata ini yang pengacaranya daripada Yusuf Manobulu tidak mengizinkan siapapun menggalang dana, termasuk keluarga Manobulu. Paul Zhang mengira Yusuf Manobulu ini orang miskin seperti Rudi Simamora, ya, yang bisa dia bohong-bohongi. Kawan, dia itu punya jemaat, jemaatnya itu aduh sudahlah. Nah, ini Paul Zhang menggalang dana tanpa izin. Sempat untuk menggalang pasti donasi, yang hidupnya selalu penuh dengan donasi. Apapun akan dia lakukan, termasuk hal berdusta, apapun caci maki akan dia lakukan untuk menaikkan viewer daripada YouTube-nya, dan tentu saja donasi dan donasi dan donasi. Dan ketika saya sedang live tadi, saya kirimkan kepada lawyernya, kepada tim lawyer dari Pak Yusuf Manobulu.
Dan saya ini hanya live sebentar. Saya mendapatkan telepon barusan saja aturan tadi saya minta izin saya rekam, nggak usah direkam lah. Kau sampaikan saja kepada rekan-rekan semua, jangan membuat pusing atau menambah beban daripada Pak Yusuf Manubulu lagi. Gitu. Masalahnya si Pausang ini, yang ini. Jadi nggak usah direkam lah Pak Amin, yang ini saja. Jadi pengacara mengatakan bahwa penggalangan dana yang dilakukan channel Joseph Pausang itu tidak atas izin daripada Pak Yusuf maupun keluarganya maupun pengacaranya. Ya, sudah ya. Itu info A1 dari si ceker babi. Amin Wijaya kan digelari ceker babi, kawan. Ya, ya, sudahlah kawan, itulah yang terjadi. Di mana ada orang penderitaan, di situ ada Pausang. Bukan menolong, tapi menjadikan komoditas semua penderitaan orang. Dan lucunya Santi Amer Galerua hadir di situ. Di awal si Pausang sudah memaki-maki dengan menyebut-nyebut kelamin. Santi Amer santai aja duduk di situ. Inilah saya bilang, tidak tahu malu, tidak tahu menempatkan diri. Padahal katanya ketua Pancasilais Galerua. Aduh, sudahlah kawan. Kalau di jalan tol kau kencing di pintu, itulah dia wajahnya Santi Amer.